Dan Wahabi ini saudara, karena Wahabi ini kerjanya merubah Al-Quran. Kalau Al-Quran gak ada yang dirubah, merubah hadis. Kalau gak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Kalau gak ada dalil yang mau dikarang gak ada, maka bagaimana bikin propaganda? وإذا نودي للصلاة يوم الجمعة وإذا نودي للصلاة يوم الجمعة. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanun mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanun mas'ula. Kullu ulaika kanun mas'ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya mau bahas mengenai perkataan yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Saya termasuk salah satu orang yang mensubscribe channel beliau, Kiai Haji Idrus Ramli itu. Dan di salah satu videonya beliau menyatakan bahwa Wahabi itu suka ngarang-ngarang dalil, suka ngarang-ngarang Al-Quran, suka ngarang-ngarang hadis. Kalau nggak ada ya propaganda atau apa, itu bisa disimak lah. Dan ternyata ini menimbulkan respon yang sangat luar biasa sekali terhadap orang-orang yang mendukung gerakan Wahabi, di mana mereka mengatakan, oh ini dusta, ini pembohong, ini fitnah dan lain sebagainya. Baik, di awal video tadi saya tampilkan sedikit saja lah ya. Ada dua ustadz yang jelas-jelas di sana mengutip ayat Al-Quran tetapi keliru, dan itu ya sahabat bisa menilai sendirilah ya. Saya tidak ingin membenarkan atau fanatik terhadap satu pendapat, akan tetapi ternyata ada memang dari ustadz-ustadz Wahabi itu kalau mengutip ayat suka sembarangan. Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh Gus Idrus mengenai Wahabi suka ngarang dalil. Karena jelas di situ ya. Di awal tadi saya sampaikan, saya tampilkan, sekelas ustadz mengutip ayat Al-Quran itu keliru. Kemudian dengan pembacaan yang keliru bisa menjelaskan. Lah ini kan sebetulnya menjadi tanda tanya besar. Ya untuk menilai sahabat bisa nilai sendiri lah ya, lebih percaya mana. Toh siapapun kalau membaca Al-Quran salah, membaca Al-Quran keliru, ya kita berkewajiban untuk mengasih tahu, oh itu keliru. Dan anehnya, ketika ini jelas-jelas sudah keliru, itu tidak ada rasa bersalah begitu loh dari mereka untuk mengklarifikasikan, oh ini saya mengutip ayat Al-Qurannya salah, saya membacanya salah. Dan tidak hanya dua video tadi sahabat, masih ada banyak. Saya punya koleksi itu tidak hanya satu dua. Ya nanti di akhir video saya tampilkan lah biar sahabat juga bisa menyimak. Saya nggak peduli nanti channel ini di take down atau enggak ya, video ini di take down atau enggak ya silahkan. Tapi yang jelas saya ingin sampaikan, saya ingin menunjukkan kepada sahabat bahwa ini loh ustadz-ustadz kalian yang membaca Al-Quran salah. Kalaupun toh nanti misalkan sahabat-sahabat dari sana nggak terima, oh itu di ustadz-ustadz aswaja kiainya juga banyak yang keliru ya. Kita sampaikan keliru ya keliru. Dan kita tahu tradisi kita ini kalau memang keliru ya berbesar hatilah, setidaknya itu mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan, dan ya minta maaf lah, minimal begitu ya. Mohon maaf salah mengutip atau salah membaca
ayat Al-Quran. Nah sekarang ini kan mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang salafi, mengikut manhaj salaf, mengikuti dalil, ternyata suka keliru dalam mengambil dalil. Nah ini kan menjadi perbandingan yang agak lucu gitu ya. Karena mereka ini suka menyalahkan dengan dalil, sedangkan dalil yang mereka baca itu keliru. Lalu dalil mana yang disampaikan, kan begitu. Nah, makanya sahabat, dalam hal seperti ini ya berhati-hatilah. Kalau misalkan mereka membaca qaul ulama kemudian kepleset, yaitu wajar. Tapi ini masalahnya kan Al-Quran yang sudah paten cara membacanya begini, bahkan itu keliru harokat, keliru huruf, lah sudah beda makna. Ini Al-Quran bos, bukan sembarangan gitu loh ya. Dan tidak hanya Al-Quran, hadis pun dari kalangan mereka itu banyak. Kalau nggak percaya ya silahkan dicari. Kalau saya sih tidak mau nyari sih ya, kalau ada ya saya sampaikan, saya tunjukkan. Kalau nggak ada ya ngapain juga nyari-nyari. Tapi kalau ada waktu kadang saya ya nyari-nyari juga di internet. Karena banyak itu. Saya sering menjumpai mereka mengutip hadis keliru. Kadang ada kata-kata yang tidak ada kemudian disisipkan. Kemudian ada kata-kata yang seharusnya ada tetapi mereka tidak tampilkan. Itu banyak. Baik dari Al-Quran, hadis maupun kalam para ulama. Nah, ketika pengutipan ini keliru, satu kata keliru, ini kan efeknya besar sahabat. Dalam bahasa Arab ini kan memang seperti itu. Keliru misalkan li dibaca lah, itu juga sudah beda makna kan, seperti itu. Nah ini kan menunjukkan apa sih? Ketidakjelian dalam memahami teks bahasa Arab. Nah ketika memahami begitu saja kurang jeli, lalu kenapa kok sudah berani untuk menyalahkan amaliyah orang lain, terutama seperti apa sih? Seperti tahlilan, kemudian tawasul, kemudian sholawat. Nah sholawat ya banyak ya, sholawat seperti sholawat Maria, sholawat tibil kulub, bahkan burdah dianggap sebagai mengajarkan kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Kan nggak ada tuh, kita ini mensekutukan Allah. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Baik, semoga sahabat bisa menilai sendiri lah ya. Ini nanti saya tampilkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, illa qalil, illa qalil. Ini ayat Al-Quran. Wa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Ini ayat Al-Quran. Wa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Ini ayat Al-Quran. Wa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Wa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتم
أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم